Kalau untuk bisnis, karena pemula saya ini, karena tiap bulan harus punya uang, yaitu harus dapat uang. Pak Yoyo sendiri kok jenengan lebih memilih peternakan itu kenapa tuh Kak? Saya ini sejarah apa ya, bukan sejarah, perjalanan. Iya ya. Saya dulu dari lahir saya di sini. Lulus SD saya sekolah ikut kakak-kakakku di Metro, di Karang. Ya. Akhirnya sampailah mentok di Karang, Bandar Lampung. Itulah remaja, dewasa, yos pekerjaan apa saja, hampir semua gali WC juga pernah tak nyedot WC, pernah tak garap. Akhirnya jadilah kayak apa ya, kalau kata orang tuh pemborong kayak. Pemborong. Kata orang, tapi kata saya jadi kuli bangunan lah. Setelah itu rabi dan lain-lain, punya anak 3, cilik-cilik. Saya telat rabi karena neng jalan ya. Oke lah, singkat cerita, dunia pemborong saya tinggalkan. Karena capek, terus otot-ototan aja di dunia pemborong tuh yang ada nggak tenang. Akhirnya pulang kampung saya. Oh gitu. Nggak punya modal, nggak punya apa-apa, punya modal badan sama anak istri saya tok. Berangkat ke Lampung Timur, pulang kampung dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Itu kejadian salah satunya corona ya. Ya. Setahun yang lalu, hampir 2 tahun. Pekerjaan ya agak sepi, terus pulang kampung, modal dengkul, punya kayu bekas tak kayak kandang, dagduk. Isinya nggak ada, itu 4 bulan kalau nggak salah, kandang tok. Kosong. Nggak punya modal. Akhirnya ya rezeki ya, ada modal yang duit mancep di Bandar Lampung tak tagihin, ternyata keluar tak beliin wedhus 1, 2, 1. Lumayan terpenuhi lah wedhus, kambing kandang yang baru, yang lama. Tak pelajari, ya itu hasilnya ada nih, tapi titik, harus lumayan lah. Iya. Akhirnya coba tak kalkulasi lagi, piye ben penak, ben tidak susah kerja kambing, dari ngarit segala macam. Akhirnya ya itu saya nanam rumput segala macam, saya tanam di lingkungan rumahku ini untuk pakan. Saya nggak pusing pakan. Dari situ udah kejadian sampai sekarang ini. Pas butuh tuku terasi, betul wedhus sih. Akhirnya kayak ini. Karena ya nggak di modal blas asli. Ini alhamdulillah wis mengembang didik. Target itu kan kalau bisa 100 ekor. 100 ekor nanti per bulan yaitu jual 25. Iya. Dan nggak pernah namanya ngingu wedhus dari bayi sampai kemarin, sampai sekarang. Baru sekarang nih. Berarti memang peternakan sendiri ini bukan basic jenengan artinya. Bukan. Kalau kan gawe omah pinter, Jago nih. gawe pondasi dalan opo pinter. Tapi di sini nih Ternak ora iso tas iki. Baru ini. Makanya tadi dari awal saya tanya kenapa kok jenengan memilih peternakan. Sementara jenengan kan nggak punya basic di sini. Jelas nggak punya, ya itu orang pada ketawa. Yo mau ternak katanya, ini bingung orang. Alah, nggak mungkin. Ternyata sekarang orang malah banyak belajar. Orang lingkungan sekitar khususnya itu banyak yang belajar. Yang dahulunya meragukan jenengan. Kok iso gitu. Ya bisa lah kita belajar. Iya. Ya harus ya fokus aja sih sebetulnya. Ternak itu fokus. Saya bisa nyambi kemana-mana Masih ada usaha yang lain gitu katakan? Ada malam, tapi malam jualan roti bakar. Oh
iya. di Sadar, Bisa pasar. pasar. Nah, untuk harian, untuk aku santai banget Kak. Aku ndelok wong arit pakai motor, aku kayak aduh sedih aku melihatnya, kasihan. Waktunya tersita. Banyak modalnya juga. Sekarang kita berangkat ngarit misalnya ke Alas atau kemana, itu bensin nggak cukup 10.000. Betul. Udah gitu dia mau makan siang, mau ngerokok, bisa ngerokok. Anggaplah 20.000 sekali berangkat. Kenapa dia nggak buat pakaran sendiri dengan modal? Saya tuh pakanku tuh sehari untuk satu kambing itu nggak sampai 1.000. Jadi hitungan jenengan nggak sampai 1.000 rupiah per kambing dalam 24 jam. Ya, sangat murah. Sangat murah sekali Pak ya hitungannya. Bahkan ya belajar bikin fermentasi. Zaman sekarang kan banyak contoh sih di YouTube mungkin. Banyak sih kawan-kawan, kita belajar jangan malu belajar maksud saya. Iya. Semua kambing bagus kok, semua kambing bisa diperbaiki dan otomatis dalam model kambing misal yang kacang gitu ya. Ya. Kita kan belinya memang murah, kita jual wajar juga murah, artinya kan gitu nggak sama, keuntungannya sama. Yang model koploh apa, Ya. belinya memang mahal. Ya untungnya paling sama 150, 200 per ekor, nggak banyak. Sama ya. asal tergantung kambing itu sehat banget apa memang enggak. Ini jenengan belum pernah nyoba atau belum mencoba untuk sistem breeding? Belum pengen mencoba, Belum pengen mencoba. tapi nanti akan pengen, tapi belum sekarang karena kayaknya ya menurutku ya perlu waktu khusus kalau banyak, kalau Iya, 1-2 ekor ya. Salah. Kalau breeding beneran kan harus minimal 50 babon. Ya, kan? untuk kapasitas usaha. Istilahnya. Nah, itu udah sangat repot menurut saya, tapi nggak tahu nanti. Betul. Kalau untuk bisnis karena pemula saya ini, karena tiap bulan harus punya uang, yaitu harus dapat uang. Pedus jelek juga saya beli, maksud saya gitu. Maksudnya saya beli ya dilihat juga jeleknya seperti apa. Maksudnya sakitnya tuh parah apa tidak, bisa ditolong apa enggak. Ya. Kalau memang udah nggak bisa ditolong bener ya nggak saya beli. Kalau masih bisa kita perbaiki, kita dandanin, mungkin masih bisa kita beli. Dan biasanya murah. Dan yang jadi patokan ini murah ini Pak? Ya, saya pasti cari yang murah lah. Iya. Dalam dandanin kambing rusak atau bisa dikatakan bengkeli kambing rusak, itu yang paling sulit, yang paling susah diatasi itu penyakit apa? Ya, cacingan mencret yang parah. Itu suka seminggu nggak sembuh. Oh begitu. Tapi emang harus rutin kita. Kalau aku saya tiap pagi saya cebokin istilahnya. Yang mencret itu. Cuci Pak ya? Cuci, saya bersihin terus supaya kuman-kuman mungkin ya. Ya. Itu bisa banyak di situ. Terus obat terus. Terus satu lagi yang gizi buruk itu yang sangat susah. Nah ini untuk mengatasi apa ini? Gizi buruk. Iya. Gizi buruk ya pakan yang spesial dia khusus untuk dia. Yang bernutrisi Pak ya. Yang nutrisi plus obat-obatan juga. Obat-obatan itu emang semua harus dikondisikan dan harus dipenuhi Pak ya kebutuhan. Ya. Ya dia kurang vitamin ini lah, kita kasih vitamin lah. Ya kayak dokter, padahal aku tuh dokter. Iya. Tapi tak kira-kira tok, hanya tak kira-kira. Oh, ini paling cacingan nih. Nah, kasih obat cacing. Tak kasih obat cacing. Nafsu makan kurang, tak kasih jamu. Saya punya jamu. Herbal. Herbal. Ya beli juga ada di toko. Iya. Itu Pak, aja kok. Saran-saran buat teman-teman pemula khususnya yang ingin usaha seperti jenengan. Saran apa ya? Lah aku sih belajar kok, jadi ya saranku paling kalaupun mau usaha khususnya kambing ya ini ya. Iya, di kambing ya, di kambing. Niat dulu. Niat dan mau. Mau apa? Mau susah. Susah dalam artian ya ngarit. Ya apa? Sementara karena
terus memang perlu modal proses. Saya ini ya awalnya ya soro dalam artian ya nggak ada hasil, kayak nggak ada hasil, rugi aku. Ini 10 mosok entuk sakmene kan gitu. Iya. Cuman ya ternyata karena hanya 10 toh, karena terlalu banyak. Iya. Itu setelah tak cek hanya perlu telaten aja, telaten terus fokus ya. Iya. Jangan takut. Nah, untuk penjualan dalam jumlah yang banyak itu kita biasanya dikenakan per ekor atau borong. Biasanya aku borong. Kalau per ekor tuh kadang-kadang petani kanan kiri aja yang pengen, ya monggo. Tapi kalau penginku sih borong semua gitu. Per saya yang ingin saya jual ya ini, saya mau jual 15 ekor. Ya. Itu aja, yang lain jangan ditawar. Oh begitu. Emang yang kita tawarkan yang wayahnya dikeluarkan. Ya. Kadang ada yang ini mau tak jual yang ini, misal orang nawar yang ini nggak tak jual walaupun dengan harga ya enggak sih, artinya walaupun standar sudah laku gitu, tapi memang belum wayahnya. Gitu. Karena ya tadi siklus, yang pertama yang saya harus jual, yang kedua ya nanti, yang ketiga nanti. Gitu. Stok pakan yang ada di kandang Pak Yoyo ini sebenarnya jenisnya apa? Bermacam-macam, jenisnya apa aja Pak? Macam-macam, banyak. Flereside ada. Odot terutama banyak. Terus daun singkong kalau ada orang nyabut sekitar juga ada. Cuman aku juga nanam singkong karet segala macam, saya tanam untuk pakan. Dan ini untuk Pak ya, Pak, untuk apa namanya? Untuk stok-stokan yang jenengan katakan tadi itu hanya untuk fermentasi atau pakan saji, Pak? Maksudnya pakan saji di sini segera? Ya ada yang segera, yang karena terlalu ya kadang kan banyak kayak odot nih banyak, terus sudah tua belum sayang gitu. Kalau terlalu tua kan susah juga kita ngerjainnya. Ya. Begitu sedang gitu kita karena sisa dimakanin hijauan langsung kita fermentasi. Oh iya, Pak. Nggak pernah telat pakan saya. Mbak saya tinggal 5 hari seminggu, istri saya bisa. Iya. Penyakit yang selama ini saya ini cuman sakit itu mencret itu yang susah. Hanya itu aja. Nah, kalau batuk pilek mudah, bukan mudah artinya kebetulan ya. Iya. Kebetulan nggak lama gitu di saya. Gudik itu agak kadang kalau terlalu nemen itu juga agak susah, cuman ya sembuh lama. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Jadi teman-teman, pengalaman Pak Yoyo ini bisa jadi referensi buat kita semua, buat teman-teman, bahwa peternakan sendiri bisa dijadikan pekerjaan utama teman-teman. Karena kenapa? Sistem Pak Yoyo ini bisa diaplikasikan ke seluruh teman-teman yang lain. Nah, seperti pakan-pakan seperti ini teman-teman, ini sebenarnya bisa ditanam di mana saja karena odot sendiri di mana-mana sudah ada bibitnya. Nah, ini batang jagung sendiri atau tanaman jagung ini untuk apa Pak? Untuk panen jagungnya atau gimana nih programnya? Nah, kita selain kambing punya ayam. Ayam? Jadi ayam kampung berapa ekor sih? Tanam saiki panenannya jagungnya untuk ayam, nanti tebonnya untuk kambing juga kita giling, kita jadiin pakan. Gitu. Kita nyembretin, ini wayahnya nyembretin bawahnya, nanti besok zanu tebonnya atasnya. Saya lagi nanam warawaribang tapi belum tumbuh. Warawaribang itu untuk yang zaman dulu untuk pagar tuh Pak ya? Ya, kembang sepatu lah. Kembang sepatu, ya betul. Katanya bagus, tapi tak buktikan memang bagus. Bagus ya? Tapi rong suwi tak buktikan berapa saat aja minta itu pun. Ya aku pengen nanam tapi belum tumbuh. Oke. Belum subur. Pak Yoyo, terima kasih atas bincang-bincangnya. Siap. Saya sudah diberi waktu dan semoga ini jadi manfaat buat kita semua Pak Yoyo. Ya, siap, amin. Semoga peternakan jenengan semakin berkembang biak dan barokah. Permisi Pak. Siap.